Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Yesus. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Roh Kudus selalu senantiasa menjaga kita dan melindungi kita dalam aktivitas kita. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan kita saya ambil dari Kitab Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Baik, kita akan buka firman Tuhan kita dari Mika pasal 6 ayat 8. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara untuk berdoa kepada Tuhan Yesus agar firman yang diberikan dari Tuhan untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu melalui YouTube channel saya di Alkitab Sabda, agar Bapak Ibu berkenan dan mengerti akan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk berdoa. Bapa yang ada di surga, pada pagi hari ini biarlah firman yang diberikan daripadamu untuk saya sampaikan. Biarlah tema pada pagi hari ini, apa yang kamu tuntun darimu untuk kami semuanya Tuhan. Biarlah kami sebagai manusia yang adil, setia, taat, lemah lembut, menguasai diri dari diri kami untuk sesama manusia, untuk Tuhan juga Bapa. Biarlah kami ditolong oleh Tuhan, biarlah kami menjadi rema, garam, dan terang bagi sesama kami ya Bapa. Dan tidak ada lagi penghancuran dalam diri kami, sesama kami maupun sesama Tuhan, kepada Tuhan untuk diri kami. Dan inilah doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau bisa mendengar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan ini pasti tidak asing bagi kita semuanya ya. Baik, tema pada pagi hari ini adalah apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Ya, pasti ini sudah tidak asing lagi dalam diri kita, tema kita ini ya. Baik Bapak Ibu, saya akan baca Mika pasal 6 ayat 8. Begini firman Tuhan dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sudahkah mengerti apa yang dikatakan dalam kitab Mika? Baik, saya akan menjelaskan apa cerita, apa arti dari kitab Mika untuk pribadi kita semuanya yang rindu untuk mengenal Tuhan. Di dalam kitab Mika menjelaskan bahwa Mika memberikan poin-poin penting bagi kita, ada 3 lipat yang mengenai standar kebaikan menurut Allah dan apa yang diperlukan dalam pengabdian kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat bagi kita.
poin-poin penting yang dikatakan dalam kitab Mika adalah poin yang pertama. Kita sebagai manusia yang berdosa haruslah kita bertindak dengan adil, yaitu tidak memihak dan jujur dalam memperlakukan sesama manusia. Terkadang kita sebagai manusia, kita tidak jujur. Kita mengalami kebohongan, kefasikan. Saya pribadi, saya menyebarkan Injil, terkadang saya hilaf. Terkadang saya suka berbohong. Seringkali saya berbohong. Seringkali saya tidak jujur dalam sesama, yaitu dalam keluarga, yaitu orang tua saya. Sering saya berbohong, ya. Tetapi saya bertindak adil. Dalam arti bertindak adil itu, Bapak Ibu, adalah saya diejek, dihina, maupun dicaci maki oleh sekelompok orang atau saudara saya atau siapapun itu, saya berlaku dengan adil, bersikap dengan adil. Contohnya seperti ini, saya selalu diam. Apa yang dikatakan orang, saya diam. Diam berarti bukan saya kalah, tetapi saya menang. Saya diuji saat ini dengan Tuhan Yesus. Agar saya apa? Agar saya ada proses dibentuk. Ya, seperti itulah bagi diri kita. Jika kalau kita membawa dengan emosional, marah-marah, dan tidak berperilaku dengan adil, dan suka fitnah atau menghakimi sesama, atau menghakimi anak kita atau adik kita, ya Tuhan akan menuntut itu daripada kita, dari diri kita, gitu ya. Jadi poin yang kedua itu adalah kita sebagai manusia berdosa haruslah kita mengasihi dengan kemurahan hati. Yaitu apa? Menunjukkan belas kasihan sejati dan kebaikan kepada diri kita bagi mereka yang memerlukan bantuan. Artinya, maksudnya poin yang kedua itu adalah kita perlu namanya mengasihi sesama dengan penuh apa? Penuh kemurahan hati, penuh apa? Kecintaan, kesejatian kita, kebaikan kita, kedamaian kita. Jangan kita menghakimi, jangan kita mengejek, jangan kita menghina teman kita. Kita masih proses pembentukan. Kita masih kekurangan gitu. Kita masih manusia berdosa. Kalau kita sudah malaikat, kita sudah pergi ke Allah Bapa, ke surga, ya kita tidak perlu namanya kerja. Kita tidak perlu namanya asupan makanan, duit, mobil, motor. Kita tidak perlu lagi kalau kita sudah malaikat. Yang ada kalau di surga ya semua serba ada dibuat Tuhan. Ya tinggal aja kita menyembah, kita berdoa, kita bernyanyi, kita menyebarkan firman, mendengarkan firman dari siapa? Dari Tuhan Yesus untuk kita. Itu kalau kita menjadi malaikat. Kalau kita sekarang masih di dunia, masih di bumi, ya haruslah kita, ya namanya manusia ya, terkadang kita lupa diri karena kita memiliki hawa nafsu penuh gitu, sehingga kita mengejar jabatan ya. Terkadang kita ya, contoh ya, ada orang di luar sana, teman kita yang sebagai PNS mau menjadi guru, dia terus mengejar jabatan itu sampai S3, sampai doktor,
sampai dia menjadi profesor, itu bukan menjadi satu keselamatan dalam dirinya. Kalau dirinya tidak memegang Alkitab, sumber kekuatan ini, rema bagi dirinya yaitu Alkitab, itu tidak menjadi nyata, tidak menjadi apa? Keselamatan bagi diri siapa? Bagi diri kamu, diri saya. Kita di dunia ini kita tidak perlu mencari jabatan. Kita tidak perlu namanya mencari keharmonisan orang lain, pujian orang lain. Kita tidak perlu dikasihani. Tapi apa? Kita perlu namanya pembentukan pribadi. Dengan cara apa? Ya, kita berdoa, kita menyembah, kita baca Alkitab, kita menyebarkan Injil. Ada salah satu seorang hamba Tuhan, dia mengejar jabatan, mengejar sampai dia doktor, profesor, tapi kehidupannya tidak mencerminkan buah-buah roh. Dia selalu emosi, dia selalu bentak-bentak, dia selalu marah-marah, selalu membuat orang kesal, buat orang malas dan segalanya. Itu sebagai pendeta yang abal-abal, menjadi hamba Tuhan, mencari jabatan, kesenjangan atau pujian dari orang lain gitu. Terkadang kita berpikir dengan logika, bukan berpikir dengan hati nurani. Kita tidak berpikir dengan iman kita. Kita hanya otak kita jalankan. Ya, kita menghadapi masalah, harus emosional. Sama anak kita selalu emosional, sama adik kita selalu emosional. Kapan kita dalam keluarga itu ya harmonis? Dalam keluarga saja pun kita tidak harmonis, tidak ada damai, tidak ada kemurahan, tidak ada kesenangan, tidak ada kecintaan dalam rumah tangga, atau dalam adik, atau dari ibu ke anak. Tidak ada namanya sosial dengan baik, tidak ada damai, adanya emosional, menyelesaikan masalah dengan amarah, menyelesaikan masalah dengan logikanya, hawa nafsunya, kedagingannya. Ya, kapan selesai masalah itu kalau hanya emosional? Ingat Bapak Ibu dan Saudara, emosional itu tidak membawa keuntungan. Emosional tidak membawa damai. Emosional tidak membawa kemurahan hati. Emosional membawa kamu menjauh dari Tuhan, menjauh namanya kebaikan, menjauh dengan kemurahan. Kalau kita memiliki emosional, ibaratkan saudara dari mama saya. Contoh, saya kasih contoh aja. Dia sama anaknya berperilaku dengan tidak wajar. Main pukul, main marah. Anaknya ngomong, dipotong. Anaknya ada masalah, tidak diselesaikan dengan baik. Tidak menyelesaikan dengan hati nurani dan pikiran yang sejuk, indah. Tetapi dia langsung emosional, dia marah-marah, dia tidak berperilaku dengan baik, pandai bersandiwara dalam diri keluarga. Lalu anaknya menjadi minder, tertutup, tidak percaya diri, kurang percaya diri. Karena apa? Karena selalu diejek dari orang tua. Saya katakan sekali lagi bagi orang tua, sadar nggak Anda ngomong menjatuhkan martabat seorang anak yang sudah lama menjaga Anda dari
Anda muda sampai tua pun Dia menjaga Anda. Apakah Anda sadar akan perilaku Anda terhadap anak Anda? Suatu saat anak Anda yang menjaga, merawat, mengasih makan, menghidupi Anda. Anda sendiri berkata bahwa anak Anda tidak perlu menghidupi Anda. Apakah seperti itu orang tua berkata demikian kepada anak Anda, kepada anakmu? Itu bukan orang tua yang ngomong, tapi iblis yang memakai Anda sebagai orang tua yang kejam, orang tua yang tidak baik dalam diri Anda sebagai orang tua. Itu penjelasan poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita sebagai manusia berdosa haruslah kita hidup dengan rendah hati di hadapan Allah, yaitu setiap hari merendahkan diri di hadapan Allah dalam ketakutan dan kehormatan kepada kehendak Tuhan Yesus. Artinya apa? Kita sebagai manusia berdosa haruslah kita benar-benar menjatuhkan kesombongan kita, jatuhkan terus itu sampai kita merendah hati di hadapan Allah maupun manusia. Jangan kita menyombongkan kekayaan kita. Rumah kita besar, rumah kita mewah, kita sombong. Kita punya motor, kita punya mobil, kita sombong. Itu tidak baik. Kita benar-benar jatuhkan semua. Kita rendahkan diri kita sampai nol. Sampai kita tidak berdaya lagi. Itu baru kita sebagai manusia yang memiliki kasih, rendah hati, kemurahan dan damai dalam diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan, harus kita berani untuk menjadi panutan bagi semua orang. Kita mau menjadi pengikut Yesus, kita perlu namanya apa? Namanya penganiayaan, ludah, dihina, dicaci maki, ditendang. Tidak diterima Injil kita kepada orang-orang yang masih mengenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, kafir dan segalanya. So, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merendah, kita harus kuat, kita harus menghadapi cobaan itu semampu kita dalam diri kita. Percayalah, di dalam Mika ini pasal 6 ayat 8 itu harus berperilaku baik dalam diri kita. Tuhan akan menuntut itu semua kebaikan kita selama kita hidup. Di hakiman yang kedua kali Tuhan menjemput kita, kita harus siap ditanya oleh Tuhan. Kita dituntut oleh Tuhan. Selama kebaikan kita, keburukan kita akan dicatat oleh Tuhan di dalam kerajaan surga. Apakah kita senantiasa kepada Tuhan atau manusia? Apakah kita menurut akan Tuhan atau manusia? Kita berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa kepada manusia. Jangan kita mengharapkan manusia, karena manusia akan membawa kekecewaan, kekesalan, kesakitan, ketakutan dalam dirinya. Bukan mereka memberi support, memberi kesejahteraan atau memberikan semangat, tetapi mereka menjatuhkan. Malah dia mempojokkan kita, membuat kita terlena akan dunia, membawa kita kepada hal-hal duniawi, bukan membawa kita keselamatan, tetapi membawa kita jauh kepada Tuhan. Kita dibawa pada penyembahan roh-roh anak nenek-nenek moyang, memakai adat istiadat.
Itu siapa yang melakukan? Manusia. Kalau kita benar-benar menyembah Tuhan, benar-benar memakai Alkitab itu menjadi sumber rema bagi kita, kita meninggalkan adat kita. Kita menyembah Tuhan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita berpegang teguh salib pada Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Bukan manusia yang menjadi Tuhan. Manusia yang menyalahkan Tuhan, menggunakan kesempurnaan itu untuk menjual kesempurnaan itu dalam dirinya. Mengkalahkan kesempurnaan dari Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi manusia yang sempurna. Kita sebagai manusia yang berdosa, kita masih mempunyai kekurangan, masih mempunyai kejahatan, keburukan, hawa nafsu dalam diri kita. Kita sadar kita tidak punya apa-apa. Di bumi kita tidak punya apa-apa. Kita hanya bersandiwara banyak di dalam dunia ini. Kebohongan banyak, dunia tipu-tipu banyak. Kata anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang berperilaku seperti monyet, tidak ada keharmonisan, kedamaian tidak ada dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sering tidak berperilaku baik, rendah diri, tidak pernah kita lakukan dalam diri kita. Seringkali kita berperilaku egois dalam diri kita dan di hadapan Allah. Kita sering lupa diri. Kita selalu egois. Itu nanti dituntut oleh Tuhan di penghakiman, di surga nanti. Tuhan menjemput kita kedua kalinya. Kita akan dituntut, akan ditanyakan oleh Tuhan. Apa agamamu? Apa yang dilakukan selama hidup? Apa kebaikan yang kita sebarkan kepada orang-orang? Itu akan ditanya oleh malaikat dan Tuhan Yesus. Nanti Tuhan akan membaca itu semua. Surat-surat, buku-buku kehidupan kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Seringkali dalam ibadah kita, ibadah umum, hanya dipergunakan sebagian kecil dalam diri kita. Sekedar kita mencari sensasi, mencari pujian manusia bahwa kita ini rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Tapi sifat karakter kita tidak mencerminkan bahwa kita sebagai anak Tuhan yang setia, yang taat kepada Tuhan. Kita serakah, kita punya egois, kita jahat, kita rajin beribadah, kita ikutin sermon, kita ikuti rapat. Tapi di luar menjadi rohana, di dalam gereja kita rohani. Kita tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jangan kita beribadah secara umum hanya mencari sensasi, mencari pujian bagi orang-orang sekitar kita. Tetapi di sini dikatakan pengabdian kepada sesama bukan untuk Tuhan Yesus. Tetapi ingat, Bapak Ibu, dan kita perlu sadar bahwa kasih yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan Yesus, karena Ia mengungkapkan isi hatinya untuk kita. Dia memiliki sifat kepedulian bagi kita, dan Ia tidak putus hubungan dalam diri kita, tetapi Ia peduli. Ia senantiasa menjaga kita. Dia akan menepati semua janji-janjinya untuk kita, kalau kita bersungguh-sungguh mencari Dia. Ia peduli kepada kita yang kekurangan dan tidak sempurna ini. Percayalah, kita masih miskin di dalam dunia, tetapi kita kaya iman di surga. Surga itu yang menjadi tempat kita nanti, tempat kehidupan kekal kita bersama Yesus. Nanti Tuhan yang menuntun kita kepada
keselamatan, bukan manusia. Ingat, pesan saya, Tuhan yang ngomong dari mulut saya. Pesan saya adalah, jangan kita mendengar apa kata orang. Masa depan kita bukan di tangan manusia, tetapi masa depan kita ada di tangan kita dan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, jadilah manusia yang peduli, setia, rendah hati, dan murah hati, lemah lembut bagi sesama. Dan di hadapan Tuhan kita perlu namanya berperilaku kebaikan, kesenjangan dalam diri kita bagi Tuhan Yesus dalam diri kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada saya untuk saya menyampaikan melalui YouTube channel saya, yaitu Alkitab Sabda. Biarlah mereka Tuhan berperilaku kebaikan, memiliki sifat murah hati, kebaikan, sejahtera, damai, pertolongan, ketulusan hati, kemurahan hati, ketabahan, kesabaran, dan penguasaan diri ada pada diri mereka Tuhan. Bila buah-buah roh ada dalam diri kami semuanya Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami manusia yang berdosa, manusia yang masih penuh kekurangan, belum menjadi kesempurnaan dalam diri kami semuanya Tuhan. Tuhan, jangan kami dimasukkan ke dalam neraka, tetapi tuntun kami kepada keselamatan. Ajarkan kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.